Hai teman-teman, sebentar lagi kita akan sekolah minggu online. Ingat ya, harus berpakaian rapi. Jangan lupa bawa Alkitabnya. Duduk yang baik ya, tidak sambil makan atau bermain. Jangan lupa juga persembahannya ya. Memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Halo adik-adik, ketemu lagi di BCS Sunday School. Lause mau mengajak adik-adik semua untuk sekolah minggu, untuk memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Oh ya, sebelumnya kita mau yel-yel dulu ya adik-adik ya. Masih ingat kan yel-yel kita? Semangat ya semuanya ya. Oke? Are you bright? Yes, yes for God, yes for man, yes for all, yes, bright, bright, bright. Adik-adik, kita akan memulai, tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Sekarang kami mau bersekolah minggu, kami mau mengikuti ibadah. Tuhan yang tolong kami supaya kami bisa bernyanyi dengan sukacita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini hari yang luar biasa, hari indah yang Tuhan beri buat kita. Dan sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan pujian Aku dan Tuhanku. Hari ini hari yang bahagia, kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku. Hey, hari ini hari yang bahagia, kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia hebat dan Dia perkasa. Mari bersama-sama kita menyanyi Allahku hebat, besar dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa.
dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allah. Adik-adik, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita ingin supaya Tuhan hadir dalam hati kita, supaya Tuhan boleh memberikan kita pengertian, supaya kita boleh mengerti apa yang Tuhan katakan. Kita mau nyanyikan lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau satu hati dalam doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang saya siap mendengar firman Tuhan. Tolong Tuhan beri saya pengertian supaya saya boleh mengerti apa yang Lo sejelaskan hari ini. Jadikan saya anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Tolong saya ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, hari ini Lose punya sesuatu. Nah, kalian lihat benda-benda yang ada di depan Lose ini. Lose akan tanya dan kalian tebak benda-benda ini kegunaannya untuk apa. Yang pertama ya, ini sendok dan garpu. Digunakan untuk apa ya? Makan. Ya, untuk kita makan ya. Kemudian ini gunting buat apa? Memotong. Iya, memotong kertas atau memotong apa saja untuk memotong sesuatu. Kemudian ini namanya pengki dan sapu. Biasanya digunakan untuk apa? Membersihkan lantai. Ya benar, membersihkan lantai. Kemudian ini biasanya mamah yang pakai. Namanya panci. Digunakan untuk apa? Masak. Ya betul, untuk memasak. Dan yang terakhir, ini kalian pasti tahu apa namanya. Ini namanya handphone. Digunakan untuk apa? Telepon. Untuk telepon, terus untuk foto, dan juga bisa untuk merekam sesuatu. Nah, adik-adik, semua benda-benda ini atau alat-alat ini dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Dan sama seperti benda-benda ini, kita juga dipakai Tuhan sebagai alat untuk melakukan suatu tujuan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seperti hari ini ya, kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang
dan bencana kelaparan yang dipakai Tuhan sebagai alat untuk melakukan maksud Tuhan. Yuk kita dengar firman Tuhan hari ini. Adik-adik, masih ingat bagaimana Yusuf di Mesir? Ya, akhirnya Yusuf menjadi orang kepercayaan Raja Mesir. Dan seperti yang Tuhan katakan ke Yusuf, maka datanglah masa 7 tahun kelimpahan. Tanaman gandum tumbuh dengan subur, sehingga panen gandum juga jadi sangat banyak. Dan selama masa itu, Yusuf bekerja mengumpulkan banyak makanan lalu menyimpannya di gudang-gudang penyimpanan. Setelah itu adik-adik, datanglah masa bencana kelaparan. Semua orang kehabisan makanan. Semua orang kelaparan karena susah mencari makanan. Kecuali di Mesir. Di Mesir banyak sekali makanan. Dan ini membuat banyak orang datang ke Mesir. Begitu juga di Kanaan, tempat keluarga Yusuf tinggal. Di sana juga kelaparan. Lalu Yakub, ayah Yusuf, menyuruh saudara-saudara atau kakak-kakak Yusuf untuk datang ke Mesir membeli makanan. Akhirnya, ke-10 kakak-kakak Yusuf ini sampai di Mesir dan mereka bertemu Yusuf. Tapi kakak-kakak Yusuf ini tidak tahu kalau itu Yusuf karena mereka sudah lama sekali tidak bertemu dengan Yusuf. Apalagi sekarang Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Tapi adik-adik, Yusuf tahu loh kalau mereka adalah saudara-saudaranya. Adik-adik, waktu bertemu dengan saudara-saudaranya ini, Tuhan memberikan hikmat pada Yusuf untuk memikirkan suatu rencana untuk tahu apakah kakak-kakaknya masih jahat seperti dulu, seperti waktu mereka menjual Yusuf sebagai budak. Lalu Yusuf memikirkan satu rencana dengan menuduh saudara-saudaranya sebagai mata-mata Mesir. Yusuf melakukan ini bukan karena ingin balas dendam ya, tapi untuk tahu hati kakak-kakaknya sudah menyesal atau belum. Lalu Yusuf memilih Simeon untuk ditahan di penjara selama 3 hari. Dan yang lainnya boleh pulang dengan membawa gandum dan uang yang tadinya dipakai untuk membeli gandum dikembalikan oleh Yusuf dengan dimasukkan ke dalam kantong gandum mereka. Mereka harus kembali ke Mesir dengan membawa Benyamin untuk membuktikan perkataan mereka benar bahwa mereka bukan pengintai atau mata-mata Mesir. Dan saat mereka kembali ke Mesir dengan membawa Benyamin, Yusuf kembali menguji mereka. Yusuf ingin tahu apakah kakak-kakaknya cemburu atau iri pada Benyamin. Yusuf mau tahu apakah kakak-kakaknya benar-benar sayang pada Benyamin dan ayah mereka. Lalu Yusuf memberikan makanan 5 kali lebih banyak pada makanan Benyamin. Dan waktu Yusuf lihat kakak-kakaknya, ternyata kakak-kakaknya biasa aja. Mereka tidak iri pada Benyamin adik mereka. Tapi Yusuf masih ingin menguji mereka sekali lagi dengan menuduh Benyamin sebagai pencuri. Benyamin harus menjadi budak. Tapi Yehuda yang sudah berjanji pada ayahnya akan membawa pulang Benyamin, meminta Yusuf agar Yusuf melepaskan Benyamin. Dan Yehuda akan menggantikan Benyamin menjadi budak di Mesir.
Adik-adik, sekarang Yusuf tahu kalau saudara-saudaranya sekarang sangat menyayangi Benyamin dan Yakub ayah mereka. Yusuf tahu kalau sekarang saudara-saudaranya sudah bertobat. Lalu Yusuf memberitahu mereka kalau dia adalah Yusuf adik mereka. Setelah Yusuf memberitahukan itu, saudara-saudaranya menjadi takut. Mereka takut kalau Yusuf akan membalas mereka. Tapi adik-adik, Yusuf malah menangis. Yusuf memeluk mereka dan memaafkan kesalahan mereka. Lalu Yusuf berkata, "Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Akhirnya Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk menjemput Yakub ayah mereka. Yakub sangat gembira karena Yusuf masih hidup. Lalu berangkatlah Yakub dan anak-anaknya untuk tinggal di Mesir. Adik-adik, kita belajar ya dari kehidupan Yusuf yang tidak selalu baik atau enak, tapi di dalam keadaan itu Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya dengan memelihara kehidupan Yusuf bersama keluarganya sehingga mereka tidak mengalami kelaparan. Sama seperti Tuhan memiliki rencana untuk kehidupan Yusuf dan keluarganya, begitu juga Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan kita semua. Sekalipun harus melalui penderitaan, tapi justru rencana keselamatan itu terjadi dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Adik-adik, hari ini mungkin kita sedang ada di masa yang sulit karena pandemi COVID. Tapi kita mau terus belajar percaya bahwa di dalam keadaan yang sulit dan sedih karena pandemi ini, Tuhan selalu punya rencana buat kita semua. Seperti ada tertulis di dalam Alkitab, yaitu di kitab Roma 8 ayat 28 dikatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Maksudnya apa ya? Ya, adik-adik, Lose akan jelaskan ya kata per katanya. Seulang ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Maksudnya apa? Dalam segala sesuatu itu bisa hal yang baik dan bisa hal yang tidak baik, seperti bencana alam, kelaparan, atau sakit penyakit seperti pandemi saat ini. Untuk mendatangkan kebaikan. Ya, adik-adik, mungkin sekarang ini kita belum bisa lihat dan kita juga belum tahu kebaikan yang Tuhan maksud itu seperti apa. Tapi yang pasti kita harus tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan selalu bersama kita. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa ya yang mengasihi Dia? Adik-adik mengasihi Tuhan tidak? Ya, kalau kalian mengasihi Tuhan, itu artinya kalian juga harus taat. Harus rajin baca Alkitab, taat melakukan apa yang Alkitab katakan. Misalnya, rajin berdoa. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa mereka? Ya, itu adalah adik-adik, Lose, dan setiap orang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Adik-adik, yuk sekarang kita berdoa. Kalian ikutin Lose berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Terima kasih karena Tuhan selalu bersama saya. Tolong saya untuk selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong saya waktu saya sedang sulit, waktu saya sakit, ataupun waktu saya sedih.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu saya berdoa. Amin. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah membuat bingkai foto. Nanti kalian akan membuat bingkai dan mengisinya dengan foto kalian. Lewat aktivitas ini, mau mengingatkan kita kalau Tuhan mengasihi dan punya rencana yang indah buat semua orang, termasuk orang yang ada di dalam bingkai foto ini, yaitu adik-adik dan Lose. Nah, Tuhan juga ingin agar adik-adik atau orang yang ada di dalam bingkai foto ini mau untuk terus percaya dan taat selalu kepada Tuhan. Adik-adik, jangan lupa dikerjakan ya aktivitasnya. Nanti minta tolong papa atau mama untuk bantu kalian membuat aktivitas kita minggu ini. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita. Kita akan bertemu lagi di ibadah sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.